Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'maduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Lela Sari SAG MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Burhanuddin. Saya bertugas sebagai moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan yakni yang pertama Bima Eka Saputra, yang kedua M. Jumratul Akbar, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Hafiz Burhanuddin. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian kurikulum pendidikan Islam. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada presentasi kali ini kita akan membahas ada 4 pokok pembahasan, yakni yang pertama pengertian dan komponen kurikulum, yang kedua kerangka dasar pendidikan Islam, yang ketiga prinsip-prinsip penyusunan kurikulum, yang keempat orientasi dan organisasi kurikulum. 1. Pengertian kurikulum secara umum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir, yang artinya pelari, atau curer, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Kurikulum ialah rencana atau bahasan pengajaran, sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi jelas dan terang. Kurikulum juga bisa diistilahkan dengan sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luar sekolah, dengan maksud menolongnya berkembang secara menyeluruh dalam segala segi dalam mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Komponen kurikulum pendidikan Islam. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa suatu kurikulum mengandung atau terdiri atas komponen-komponen, yakni yang pertama tujuan, yang kedua isi, yang ketiga metode atau proses belajar mengajar, dan yang keempat evaluasi. Setiap komponen di dalam kurikulum tersebut sebenarnya saling berkaitan, bahkan integral dari kurikulum tersebut. Komponen kurikulum menurut Ramayulis. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Tujuan meliputi tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara. Di dalam kurikulum berbasis kompetensi, seorang pendidik harus pula dapat merumuskan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kompetensi lulusan, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi mata pelajaran, dan kompetensi dasar. Lalu yang B, isi kurikulum. Materi pembelajaran yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi tersebut disusun ke dalam silabus dan dalam mengaplikasikannya dicantumkan pula dalam satuan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. C. Media, sarana dan prasarana. Media sebagai sarana perantara dalam pembelajaran untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik.
media tersebut berupa benda atau material dan bukan benda non-material. Lalu yang D, strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan. Dalam strategi termasuk juga komponen penunjang lainnya seperti sistem administrasi, pelayanan BK, remedial, pengayaan, dan sebagainya. E, proses pembelajaran. Komponen ini sangat penting sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan pada tingkah laku peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran dituntut sarana pembelajaran yang kondusif sehingga memungkinkan dan mendorong kreativitas peserta didik. Yang D yaitu evaluasi. Evaluasi penilaian dapat diketahui cara pencapaian tujuan. Kemudian pembahasan kedua yaitu tentang kerangka dasar pendidikan atau ajaran Islam. Islam pada hakikatnya adalah aturan atau undang-undang Allah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya yang meliputi perintah dan larangan serta petunjuk supaya menjadi pedoman hidup dan kehidupan umat manusia guna kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Secara umum, aturan Islam itu dibagi menjadi 3 hal pokok, yakni yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Karena akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara syariat atau syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem etika yang menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Berikut ini ialah pembahasan yang ketiga, yaitu tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum pendidikan Islam yang terdiri dari 13 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip berdasarkan Islam, yang kedua, prinsip mengarah pada tujuan, yang ketiga, prinsip integritas antara mata pelajaran, yang keempat, prinsip relevansi, yang kelima, prinsip fleksibilitas, yang keenam, prinsip integritas, dan masih banyak prinsip yang lainnya. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang orientasi dan organisasi kurikulum pendidikan. Orientasi kurikulum pendidikan pada umumnya dapat dirangkum menjadi 5, yaitu yang pertama, orientasi pada pelestarian nilai-nilai, yang kedua, orientasi pada kebutuhan sosial, yang ketiga, orientasi pada tenaga kerja, yang keempat, orientasi pada peserta didik, dan yang kelima adalah orientasi pada masa depan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan IPTEK. Organisasi kurikulum pendidikan adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik yang berguna untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga hal ini dapat mempermudah siswa guna tercapainya tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan di dalam proses pembelajaran. Karena peran dari organisasi kurikulum sendiri adalah sebagai pengatur bahan pelajaran berikut hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran, diantaranya alokasi waktu dan juga jadwal pelajaran. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar kita semangat untuk membuat videonya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.